Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW. Mario Teguh Golden Ways akan membahas mengenai satu hal yang mungkin Anda tidak terlalu mengerti kalau dari judulnya. Tell me, Gabimi, Gabinger. Ya, tell me Anda sudah tahu, telat mikir. Gabimi, nggak bisa mikir. Gabinger, nggak bisa ngerti. Lalu apa hubungannya tiga hal ini yang akan bisa menjadikan kita pribadi yang super? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tell me, Gabimi, Gabinger. Ini judul yang saya ambil dari mengamati puluhan ribu komen di Facebook dan Twitter kita setiap hari. Kesimpulannya banyak sekali anak muda itu bukan hanya tell me tapi Gabimi. Gak bisa mikir. Dan sudah dijelaskan pun masih Gabinger. Gak bisa ngerti gitu. Gitu, dinasehati seperti apapun sulit sekali menerima. Diumumkan gitu. Undangan untuk taping MTGW di studio, di Grand Studio Metro TV di Kedoya. Terus tanyanya apa? Di mana Om? Ya kok bisa masih hidup sampai sekarang itu ya? Oke, kalau air tidak bersih kita harus tahu cara membersihkannya. Oke? Udara panas, kita harus tahu caranya membuat ruangan kita dingin. Tahu caranya. Orang banyak hidup tidak sejahtera karena tidak tahu caranya. Tidak damai karena tidak tahu caranya. Oke, berarti kalau gitu orang yang tahu caranya, hebat hidupnya. Tahu caranya itu ilmu. Itu sebabnya Tuhan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu karena selalu tahu caranya. Yuk malam ini kita bahas bagaimana kita membangun kehidupan yang damai, yang kuat, yang mapan, yang panjang kesehatannya, yang penuh berkah bagi kemanfaatan sesama. Itu. Baik Pak Mario, saya akan mulai pertanyaan berbicara mengenai tell me, Gabimi, Gabinger. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngerti. Ini kan biasanya tidak ada yang mau seperti itu Pak. Setiap orang inginnya cerdas. Tidak ada yang seperti itu? Tidak ingin seperti itu. Oh oke, kalau ya, Anda banyak. Setiap orang inginnya menjadi pribadi yang cerdas. Pertanyaannya Pak, apakah cerdas saja cukup dalam hidup untuk menjadi super? Aha, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Nih ya, saya tuliskan dulu. Ini 3 tingkat orang dari yang disebut dalam tanda petik kepandaian. 1, itu cerdas. Cerdas itu dilahirkan dari ayah yang pandai, cerdas, ibunya juga, kebiasaan makan ayahnya bagus, kebiasaan hidupnya ibunya juga, jadi waktu hamil tidak olahraga gulat. Nah, lahirnya sehat, cerdas gitu toh, apalagi kalau ibunya 3 bulan pertama kehamilan makan sarang burung. Jadi lahirnya putih, rambutnya ikal begitu toh. Nah, ibu saya juga mencoba makan sarang burung tapi keliru bihun. Nah, jadi kecerdasan itu kualitas yang dibawa bersama kelahiran. Tidak bisa dikarang. Anda cerdas atau tidak, itu saja. Itu sebabnya jangan pilih istri atau suami yang tell me. Nanti anak-anaknya Gabimi. Cucunya Gabinger. Nah, cerdas. Orang cerdas bisa dikalahkan oleh orang pandai. Orang tidak cerdas yang belajar jadi pandai. Orang cerdas yang menghindari sekolah menjadi cerdas tapi tidak mengerti apa-apa. Kalah dengan orang yang betul-betul belajar. Nah, orang cerdas dan pandai bisa dikalahkan oleh siapa? Orang bijak. Karena bijak itu karena pengalaman. Orang tua mungkin sekolahnya kalah sama kita. Tetapi mereka mengalami kehidupan sehingga jangan abaikan nasihatnya. Mereka itu bijak, itu mengalahkan orang cerdas, orang pandai. So kalau begitu tujuan kehidupan kita adalah menjadi orang yang bijak. Nah, bijak itu sederhana sebelum kita masuk ke memesnya.
Bijak itu sederhana. Kalau panas jangan dipegang, kalau tidak baik jangan diteruskan. Nih kita lihat meme-nya. Orang cerdas yang malas akan dikalahkan oleh orang biasa yang rajin. Tuh, apapun kurikulumnya, 2013 revisi keempat kali misalnya. Oke? Apapun kurikulum sekolahnya, yang rajin yang menang. Dalam kehidupan ini selalu yang rajin yang menang. Yang bersungguh-sungguh yang menang. Siapa yang menjamin itu? Yang bersungguh-sungguh yang dapat. Siapa yang menjamin itu? Tuhan. Rajin itu bersungguh-sungguh. Ya, malas bersungguh-sungguh nggak? Bersungguh-sungguh malas. So kalau gitu, begitu ada undangan untuk malas, katakan aku tetap bisa bekerja walaupun malas. Kalau ada perasaan malas dalam belajar, aku tetap bisa belajar walaupun sedang merasa malas. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Sekarang saya akan minta untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, juga Anda di rumah untuk melihat polling yang sudah kami siapkan. Lalu Anda pilih satu dari 3 pilihan yang ada. Ya, kita lihat dulu pollingnya adalah ini dia. Siapakah yang lebih gabimi atau lebih nggak bisa mikir? Yang A adalah orang berpendidikan tinggi yang pesimis. Yang B orang yang berkekuasaan besar tapi tidak tegas. Yang C orang yang ahli agama tapi korupsi. A, B atau C? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Ya, kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Anda dimanapun yang berada juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Dan juga jangan lupa Anda bisa dengan smartphone, bisa dengan menggunakan Oppo Smartphone. Bicara soal Oppo Smartphone, Anda juga bisa follow Twitternya di @oppo_indonesia dan Facebooknya di Oppo Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal menarik ya, dan juga merchandise dari Oppo Smartphone. Baik, kami akan segera kembali sebentar lagi, akan kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Takut mematikan kemampuan, harapan baik membesarkan kemampuan. Keberanian adalah berharap kepada Tuhan karena ada jaminan bagi orang yang bertindak.